Jumpa lagi dengan saya Revi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes ponsel iQOO Neo 10 yang support daya flash charging 120 watt. Kemarin ini saya dapatkan dengan harga sekitar 5.600.000-an. Tentunya bermain-main voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini saya tes sistem charging pada ponsel ini, mulai dari adapter charger bawaan, kabel charger bawaan, hingga speed charging sistem baterai yang ada pada ponsel ini, dan akan saya tes juga ripple-nya. Seperti apa performa sistem charging pada ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt? Simak videonya. Unboxing iQOO Neo, bisa kita lihat ini dia pengirimnya, kemudian ini iQOO Neo 10. Sekarang kita cek dari sisi segelnya dahulu. Tersegel dengan rapi. Nah, bisa terlihat di sini. Kemudian saya buka sekarang dengan cara saya balik seperti ini untuk membukanya. Ini yang kita dapat di dalam kardus pembelian iQOO Neo 10. Ada ucapan selamat datang di dunia iQOO. Kemudian kita cek di dalam box ini. Masih tersegel dengan rapi ya. Coba kita cek dari sisi sini. Nah, tersegel dengan rapi. Nah, ini saya beli di officialnya. Nah, ini warna oranye yang saya beli, RAM-nya 8GB, ROM-nya 256GB. Saya unboxing sekarang. Ini yang kita dapat di dalam paket pembelian ponsel iQOO Neo 10 yang dikemas dengan box warna hitam. Kemudian kita akan dapat kabel charger yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Ada tulisannya seperti ini. Untuk kabel chargernya, sebentar saya lihat, ini jenisnya USB-C to C, warnanya putih, agak keabu-abuan ya putihnya. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang kemampuan kabel chargernya atau spesifikasi kabel chargernya. Kemudian ini kita akan dapat ini SIM ejector, berkualitas SIM ejectornya. Kita lihat cukup bagus ya. Kemudian kita akan dapat ini soft case, sebentar saya taruh di sini. Ini soft case-nya warna hitam. Coba saya lihat, nah seperti ini dia soft case-nya, atasnya iQOO. Nah, di baliknya dia seperti ini. Nah, kemudian kita akan dapat adapter charger, dia USB-C outputnya. Kemudian sebentar saya perlihatkan spesifikasinya. Dia seperti ini spesifikasinya. Oh, support daya maksimalnya 100 watt ya. Padahal secara spesifikasi 120 watt flash chargingnya. Ya, adanya seperti itu. Nanti kita tes lebih lanjut. Kemudian kita akan dapat ponsel iQOO Neo 10 yang saya beli ini warna oranye. Seperti ini fisiknya. Dari sisi desain fisik iQOO Neo 10, dilihat dari sisi belakang ini ada tulisannya iQOO. Ini dia menggunakan tekstur doff ya. Kemudian di belakang ada dua kamera, terlihat ini ya. Ini ada senternya dan ada tulisan saja sih ini. Hanya mainan pemanis, ada tulisannya. Sebentar, saya perjelas. ASPH. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat dari sisi atas. Ini ada lubang untuk speaker dan ada lubang untuk mic. Kemudian kita lihat dari sisi sini kosong. Kemudian kita lihat dari sisi sini ada pengaturan suara dan ada power, tombol power. Dilihat dari sisi bawah. Ada SIM untuk tempat SIM, ada mic, dan ada USB charging USB-C. Tidak ada jack 3,5-nya ya, langsung USB-C, dan ini ada speaker. Dilihat dari sisi depan, nah seperti ini dia fisiknya, ada kamera yang ada di sini. Jadi seperti ini fisik dari iQOO Neo 10. Kabel bawaan iQOO Neo ini memiliki panjang kurang lebih di 1 meter, menggunakan port C to C, portnya warna putih. Dia dikemas dengan kertas seperti ini. Ada tulisannya mungkin ada tulisannya seperti ini. Di baliknya kosong ya, tidak ada tulisannya apa-apa. Kembali lagi ke kabel. Ini kabelnya agak sedikit warna keabu-abuan. Lihat bedanya. Ini kepalanya warna putih, kabelnya warna abu-abu, agak putih keabu-abuan lah. Kemudian kita lihat dari sisi ujung sini. Nah, dia seperti ini. Ada tulisannya 6A. Nah, mungkin maksudnya support 6 ampere ya. Coba saya balik. Ini ada keterangannya 42. Nah, kemudian saya lihat dari sisi kepala yang ada di sini. Nah, ini sebentar saya perjelas juga ada tulisannya 6A. Kemudian kita lihat dari sisi sini.
ada juga tulisannya 42. Cek kabel bawaan iQOO Neo 10 ini apakah ada USB-C e-markernya atau tidak. Nah, buat yang teman-teman belum paham apa itu USB-C e-marker, itu ibaratnya sebuah chip atau prosesor kabel lah ya. Jadi kabel yang minimal arusnya itu 5 ampere sampai 6 ampere itu harus dikasih chip atau prosesor biar stabil dayanya. Kira-kira seperti itu. Ibaratnya sebuah motor yang berkecepatan tinggi itu kan ada radiatornya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau motor yang berkecepatan rendah kan biasanya belum ada radiatornya. Sekarang saya menggunakan alat tes USB Dr. Finirsi ini. Nah, ini USB-C e-marker, kalau di sini disebut sebagai USB-C kabel. Nah, USB-C e-marker itu juga bisa menampilkan tentang spesifikasi, struktur daya, atau identitas diri sebuah kabel. Coba saya hubungkan. Ini kabel bawaan iQOO Neo 10 ya. Lihat 6 ampere. Coba saya hubungkan. Nah, ternyata tidak terbaca. Nah, harap maklum kabel bawaan. Coba mungkin salah ini. Kok bisa kabel bawaan tidak terbaca? Saya balik seperti ini. Nah, lihat ini, saya hubungkan lagi. Nah, baru terbaca. Kadang seperti itu. Kalau dibalik tidak bisa, ya diputer. Nah, tapi jangan dijilat karena bukan Oreo. Sekarang kita cek dari sisi spesifikasi. USB-nya, speed USB itu transfer data ya, speed USB 2.0. Jadi kecepatannya dia itu berada di USB 2.0 transfer datanya. Kemudian ini panjangnya 0 sampai 1 meter. Sudah rasional ya, 1 meter. Voltasenya 20 volt, current-nya 5 ampere. Loh, kok 5 ampere? Di sini kan 6 ampere keterangannya. Nah, USB Dr. Finirsi ini dia mampunya melakukan pengecekan USB-C e-marker maksimal di 5 ampere. Di atas itu tetap dia terbaca sebagai 5 ampere walaupun kabelnya 6 ampere. Nanti saya verifikasi lebih lanjut tentang kemampuan kabel ini, apakah support 6 ampere atau tidak kan gitu. Jadi kalau menurut saya ini yang bermasalah atau ada keterbatasan pada alat tes USB Dr. saya. Nah, coba dari sisi sini sudah ya. Jadi ini dibolak-balik kurang sempurna kabelnya. Coba mungkin dari sisi baliknya sini saya cek. Ini. Nah, terbaca. Juga sama. Kemudian coba saya balik lagi. Nah, seperti ini, saya balik seperti ini. Nah, terbaca. Mungkin tadi ya mungkin ada yang kurang pas atau bagaimana. Kira-kira seperti itu. Sebagai pembanding ini saya ada misalnya ada kabel juga dari brand Cooktek. Ini kabel bawaan adapter charger Cooktek 120 watt. Nah, ini ya. Ini support 6 ampere juga. Juga sama di USB Dr. Finirsi ini dia terbacanya 5 ampere. Nah, tapi 50 volt. 250 watt. Nah, sedangkan kabel bawaan iQOO Neo tadi, sebentar saya kembali lagi ke sini. Dia itu supportnya ini 20 volt kali 5 sama dengan 100 watt. Nah, bisa juga ini kabelnya itu tapi dari sisi sini kan dia tulisannya 6 ampere ya. Ya, mungkin ini nanti seluruh dayanya 20 volt dikali 6 sama dengan 120 watt. Nah, kira-kira seperti itu berdasarkan data yang ada di sini. Kalau mau informasi lain, ini contoh ada kabel dari brand Vivant. Ini support 240 watt. Sebentar, ini lihat, saya hubungkan. Nah, dia seperti ini, 50 volt 5 ampere juga, 250 watt. Jadi seperti itu ya, kabel bawaan iQOO Neo 10, perkiraan saya dia support 6 ampere, 106 ampere, 20 volt, sama dengan 120 watt, dan ada USB-C e-markernya lumayan bagus. Tes PD trigger kabel bawaan iQOO Neo 10. Nah, PD trigger itu sebenarnya alat untuk pengetesan protokol listrik cepat yang mencakup PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR, dan AVS. Tapi biasanya saya gunakan untuk verifikasi kemampuan kabel ini bisa. Nah, logikanya adapter charger Anker 140 watt versus kabel 120 watt. Mestinya kan kepentok di kabelnya 120 watt. Kita lihat ini datanya. Nah, sudah saya loadingkan PD triggernya. Kita cek atau kita tunggu. Kita tunggu. Nah, keluar dayanya, ternyata dia maksimal di 105 watt. Dengan seluruh daya paling tinggi ya ini 21 volt kali 5 ampere sama dengan 105 watt. Nah, coba saya samakan. Ini dari sisi sini sudah ya. Artinya secara verifikasi PD trigger kabel ini
tidak 5 ampere, tidak 6 ampere, tapi maksimal di 5 ampere. Data yang ada di sini seperti itu. Coba saya ada kabel dari brand Acmic yang support daya 100 watt atau 5 ampere dikali 20 volt sama dengan 100 watt. Ini Acmic Digiline 100 watt ini. Coba ya. Kalau struktur dayanya sama kayak di Acmic, berarti secara real ke kabel bawaan iQ Neo 10 ini ya support 100 watt. Nah, kira-kira seperti itu. Lihat ini, saya masuk ke PD trigger. Nah, ini PD trigger. Ini Acmic 100 watt. Kita tunggu sebentar. 100 watt itu 20 volt dikali 5 ampere. Sama. Sama ya. Nah, artinya kalau menurut data yang ada di sini, kabel iQ Neo 10 ini supportnya 105 watt lah realnya. Tapi secara spesifikasi pada umumnya orang jualan kabel itu 100 watt dengan seluruh daya 20 volt dikali 5 ampere sama dengan 100 watt. Tapi di sini realnya bisa mencapai hingga 21 volt kali 5 ampere sama dengan 100 watt. Dan sama plug kayak di Acmic ini. Nah ya, tapi secara label tulisan 6 ampere. Nah, jangan komplain, namanya juga kabel bonusan ya, pasti kualitasnya seperti ini. Dari sisi adapter charger iQ Neo 10. Nah, seperti ini dia fisiknya. Dia menggunakan port warna ini hitam ya, USB-C. Dari sisi sini ada tulisannya 120 watt. Nah, terlihat. Nah, coba saya tarik plastiknya. Nah, seperti ini. Kemudian dari sisi sini kosong, dari sisi sini kosong, dari sisi ini kosong. Kemudian dari sisi sini ada spesifikasinya. Dia support maksimal ini PPS ya 100 watt. Kemudian kalau ini yang ada di sini lah intinya ya. Dia support 20 volt 6 ampere 120 watt. Nah, ini. Nah, berarti dia bisa support 120 watt ketika lewat jalur anggap protokol daya cepatnya Vivo fast charging, tapi ketika lewat jalur PPS dia bisa mencapai 100 watt. Nah, seperti ini spesifikasinya. Sekarang coba saya tes misalnya dari sisi kemampuan protokol daya cepat. Nah, ini sudah saya hubungkan ke alat tes USB Dr. PowerZ. Saya buat auto detect. Ini saya menggunakan kabel QuickTech 6 ampere ya. Nah, lihat dia support UFCS 33 watt. Nah, dan yang lain kita tunggu, ini masih loading. Nah, saya perlihatkan dengan menggunakan adapter charger iQ Neo 120 watt. Proses loading sudah selesai. Coba saya dekatkan. Support UFCS 1.0 33 watt. Coba saya scroll misalnya dari UFCS dahulu. Dia seperti ini datanya. Kemudian saya tes yang lain, ini VFCP. Saya kurang paham ini protokol daya cepat apa. Nah, datanya dia seperti ini. Ada 6 ampere. Nah, 120 watt 6 ampere. Artinya ini benar ya, real 120 watt 6 ampere bisa terlihat di sini. Kemudian yang lain QC 2.0 dia supportnya seperti ini. Kemudian yang lain, nah ini PD, coba saya klik. Nah, ini dia. Support PD 100 watt. PPS 20 volt 5 ampere 100 watt. Mungkin saja lah ya, saya juga ini yang VFCP ini mungkin protokol isi daya cepat iQ Neo ya yang support 120 watt. Kira-kira seperti itu, atau mungkin teman-teman ada yang lebih paham dari saya, silahkan berkomentar. Jadi seperti ini kemampuan protokol daya cepat adapter chargernya sudah real ya. Dia bisa mencapai hingga 120 watt berdasarkan tes USB Dr. PowerZ. Dari sisi struktur menu, ketika pertama kali saya setting ini itu dia tampilannya seperti ini. Kemudian saya masuk ke menunya. Nah, dia seperti ini. Coba saya geser ke sini, saya geser ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian saya geser ke atas ini, dia seperti ini. Nah, ini berbagai macam aplikasi bawaan ponsel. Kemudian coba saya geser dari atas. Nah, dia tampilannya seperti ini. Pertama kali kita menghidupkan ponsel. Kemudian saya masuk ke sistem baterai, karena yang saya bahas adalah lebih ke sistem charging dan baterainya. Nah ini baterainya tersisa daya 38%. Saya masuk ke sistem baterai. Nah, ini tampilan menu sistem baterai pada iQ Neo 10. Ada mode performa baterai, mode penghemat baterai, mode seimbang, dan mode monster. Keterangannya seperti itu. Nah, ini mode penghemat baterai. Coba saya klik sebelah sini. Nah, dia seperti ini. Nah, struktur menunya kembali ke sini.
Kemudian saya masuk ke penghemat super baterai, lihat ini, dia seperti ini. Nah ya, kemudian kembali ke sini, status penggunaan baterai, saya klik ini, dia seperti ini. Nah ya, lanjut ke tingkat kesehatan baterai dan pengisian daya baterai. Nah ini, tingkat kesehatan baterai masih 100% ya, karena ponsel baru. Nah ini kita mengaktifkan pengisian daya cepat atau tidak. Lihat ini, merupakan hal yang normal jika telepon hangat saat pengisian daya cepat diaktifkan. Nah ya, seperti itu. Coba saya aktifkan pengisian daya cepat. Kemudian ini optimalisasi pengisian daya, dirubah ke 100% bisa. Coba sih. Nah ini bisa dirubah ke 100% terisi penuh, atau 90%, atau 80%, atau 70%, bebas, bisa kita atur limit chargingnya, kira-kira seperti itu. Kemudian kembali lagi ke sini, fast chargingnya sudah saya aktifkan ya. Kemudian kembali lagi ke sistem baterai, kesehatan sudah, gaya persentase baterai, dia seperti ini. Nah kemudian kembali lagi ke sini, penggunaan ini. Nah coba, nah ini penggunaan aplikasi. Nah mungkin ini untuk menghemat baterai kira-kira ya. Kembali lagi, ini pengoptimalan siaga tidur. Nah seperti itu. Nah dia seperti ini. Nah keterangannya. Nah, kemudian kita kembali ke ini, penggunaan baterai. Nah, coba saya klik, mungkin ini dia keterangannya seperti ini. Diklik tidak bisa. Nah ini struktur aplikasi yang menggunakan baterai, konsumsi baterai. Nah ya, jadi seperti ini sistem baterai yang ada pada ponsel iQOO Neo dan sistem pengaturan fast chargingnya. Cek kapasitas baterai dan jenis baterai pada ponsel iQOO Neo 10 ini. Saya menggunakan aplikasi seperti ini. Secara persentase sekarang tinggal 1%. Nah lihat, secara persentase mAh 1% itu 70 mAh. Kemudian jenis baterai terlihat ini, Li-Poly atau lithium polymer. Nah, lihat kapasitas maksimalnya 7000 mAh. Jadi seperti ini, kapasitas maksimal dan jenis sel pada ponsel iQOO Neo 10 ini. Tes charging ponsel iQOO Neo 10 dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Kita cek dari sisi status baterai ketika saya charging, baterainya 1%. Sehingga daya hisapnya ketika 1% perkiraan bisa tinggi ya. Ibarat anak atau siswa lagi lahap-lahapnya makan, terus dikasih makanan MBG lauk rendang, pasti langsung habis itu MBG makanannya. Nah sekarang lihat nih, saya hubungkan sekarang, saya kasih USB Dr. Koshi untuk melihat struktur dayanya. Nah lihat, flash charging aktif ada desimalnya, start dari baterai 1%. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya. Nah seperti ini tampilannya. Ini mode ponsel hidup. Nah ya, kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. Nah masih negosiasi daya. Ibarat anak kecil makan MBG masih dirasakan ini, enak enggak ya, enak enggak ya lauk rendangnya, enak enggak ya lauk telurnya, enak enggak ya, enak enggak ya. Lihat ini masih berputar-putar. Nah kita tunggu sebentar sampai dayanya meningkat. Nah lihat ini, sudah angsur-angsur dayanya mulai meningkat. Status yang aktif PD 3.0. Nah dengan struktur daya 16 volt kali 4,4 ampere. Stabil atau sudah jalan di 73 watt. Ampernya 4,4 ampere. Nah dari sisi sudah. Sekarang coba saya cek dari sisi ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 118 mV. Tes speed charging ponsel iQOO Neo 10 dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Yang saya kejar adalah speed chargingnya. Jadi saya buat mode ponsel mati, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu. Seperti apa sih tampilannya ketika mode ponsel mati itu, animasinya kira-kira seperti apa. Sambil ini saya kasih timer ya untuk melihat speed chargingnya. Nah lihat ini, start dari baterai 3%, flash charging aktif seperti ini tampilannya ketika mode ponsel mati. Ya sama kayak di ponsel Vivo. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 1 menit lebih 30 menit telah berlalu. Nanti saya kontrol dayanya lewat stop kontak. Nah lihat ini, menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel.
sudah jalan di 36 watt dalam menit ke hampir 2 menit. Sekali lagi, ponselnya baru, adapternya baru, kabelnya baru. Ya ini daya stabilnya dia segini. Dari teori 120 watt. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya. Nah, terisi 70%. Sangat cepat, 30 menit. Nah, ini speednya iQOO Neo 10 flash charging 120 watt. Kita lihat dari sisi daya. Dayanya stabil di angka 38 watt. Nah, strategi yang berbeda. Dari teori 120 watt, dia selalu stabil dalam watt 37-38 watt. Pertama kali colok atau di daerah 2 menit tadi. Juga sama di 35-36. Sama-sama di area 30 watt lah. Ini yang saya suka, dia dayanya stabil. Sehingga perkiraan besar memberikan efek ke baterai yang semakin awet karena dayanya stabil. Lihat ini. Dalam waktu 30 menit loh, dayanya stabil di sini terus, sehingga menghasilkan sebuah penambahan baterai yang cepat. Nah, strategi yang berbeda dibandingkan misalnya dengan Xiaomi Hypercharging 120 watt, dayanya tinggi, tapi tingkat penurunannya lumayan tajam dalam waktu 30 menit. Beda cara. Sekarang kita cek dari sisi adapter chargernya. Nah, kita lihat ini 49, 48, 50 panas, tapi belum daerah menyengat, aman. Karena dia dayanya stabil di sekitar 30 watt. Bagus manajemen kontrol dayanya, sehingga menghasilkan sebuah temperatur yang ya panas tapi tidak menyengat, aman. Nah, di area sekitar 50 derajat Celcius, aman. Coba kita cek dari sisi ponselnya. Bahkan ke ponsel hangat normal. Nah, lihat ini 38 ya, 38. Saya gerak-gerakan ini, lihat. Nah, gerak-gerak ya. Nah, saya jalan-jalankan. Nah, di 38 hangat normal. Nah, strategi yang bagus dari iQOO Neo 10. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 46 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya. Sudah terisi full 100%. Coba saya stop dahulu timernya. Nah, kemudian coba kita cek dari sisi stop kontak yang ada di sini. Tersisa daya 14 watt. Jadi kalau sudah terisi penuh, saran saya segera dicabut dari adapter chargernya biar aman baterainya. Jadi kesimpulannya, ponsel iQOO Neo 10 yang support daya flash charging 120 watt. Bisa dilihat dari sisi adapter charger bawahnya, ini ada tulisannya 120 watt, kemudian dia menggunakan port C atau PD. Secara spesifikasi adapter charger bawaan support hingga 20 volt 6 ampere sama dengan 120 watt, atau secara PPS support daya 20 volt 5 ampere sama dengan 100 watt, dibekali dengan kabel charger yang secara tertulis yang ada di fisik kabelnya ini support 6 ampere C to C. Kemudian dari sisi speed charging juga cukup bagus. Tadi start dari baterai low bed hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu lumayan 46 menit. Kalau klaimnya dari iQOO full charging membutuhkan waktu 36 menit, selisih 10 menit ya dari real test yang saya lakukan. Mungkin ya karena efek lokasi atau struktur kelistrikan ataupun temperatur kondisi lingkungan lah. Untuk kapasitas baterai dari ponsel ini saya cek dengan menggunakan aplikasi ini, dia mencapai ini 7000 mAh, jenis selnya lithium polimer. Lihat ini maksimal kapasitas. Kemudian dari sisi daya maksimal adapter charger iQOO ini, walaupun secara tertulis 120 watt ya, tadi saya tes realnya bisa mencapai di area sekitar 90 wattan dengan ripple sekitar di area di bawah 120 sampai 100 ke atas. VPP-nya atau ripple-nya masih dalam kategori aman, mengingat dayanya tadi saya tes mencapai maksimal hingga 90 watt. Dari sisi temperatur tidak ada masalah ketika saya tes charging tadi. Mulai dari adapter charger temperaturnya panas tapi belum terlalu menyengat di area sekitar 50 derajat Celcius. Kemudian untuk temperatur ke ponselnya bahkan hangat atau agak dingin di bawah 40 derajat Celcius.
Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 Watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli ponsel iQOO Neo 10 ini ataupun alat tes lainnya dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.